Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 2? Alhamdulillah, kalian sehat dan baik-baik saja. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yakni pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi kita hari ini antara lain 1. Penggunaan tanda titik. 2. Pola lantai dalam tarian. Anak-anak, kalian bisa mempersiapkan diri dengan membuka buku tema 8 dimulai dari halaman 69. Jika kalian sudah siap, kita mulai dengan materi yang pertama. Di situ nampak percakapan Udin dan teman-temannya. Udin: teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kemudian Benny menanggapi, bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Nah, anak-anak, jika kita memiliki barang berharga dan itu mudah pecah, maka kita harus merawatnya. Antara lain dengan membersihkan debu dengan kemoceng agar tidak mudah rusak dan menjaganya supaya barang tidak mudah pecah. Anak-anak, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kalimat yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. 2. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Perhatikan jam yang ada di layar. Misalnya saja pukul 8. Jika ditulis pukul 8.00. Pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Jadi, kesimpulannya, tanda titik digunakan 1. Untuk akhir kalimat. 2. Tanda titik digunakan untuk pemisah antara bilangan jam dan menit. Anak-anak, perhatikan di buku kalian halaman 71. Di situ terdapat 6 gambar. Nah, tugas kalian adalah buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditujukan oleh jam dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Contoh gambar yang pertama. Di situ nampak
gambar Udin sedang belajar. Dan jam tersebut juga menunjukkan pukul 20. Sehingga kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah Udin belajar pukul 20. Anak-anak, untuk selanjutnya kelima gambar tersebut, buatlah kalimat yang sesuai dengan jam yang ditunjukkan dan perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kumpulkan kepada wali kelas ataupun kirimkan tugas kalian kepada wali kelas. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan juga kepada wali kelas masing-masing. Selanjutnya, kita mulai dengan materi berikutnya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisah angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di situ nampak dimulai dari pukul 8 pagi dan berakhir pukul 9 pagi. Lama kegiatan selama 1 jam. Jadi, di situ 1 jam ada 60 menit. Perhatikan, 1 jam ada 60 menit. Anak-anak, kemudian hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Soal yang pertama. Di situ kegiatan dimulai pukul 10 pagi. Kemudian jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 2. Karena di dalam soal lama kegiatan selama 4 jam. Dimulai dari pukul 10, dilanjutkan sampai 4 jam. 11, 12, 13, 14. Jadi, kegiatan berakhir pukul 14. Untuk selanjutnya, 4 jam ada berapa menit? Jawab, 4 jam dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi, 4 jam ada 240 menit. Soal yang kedua, kegiatan dimulai pukul 12. Kegiatan berakhir pukul. Di situ di dalam soal lama kegiatan selama 2 jam. Kita lanjutkan, dimulai dari jam 12. Di situ siang hari, maka dilanjutkan sampai 2 jam. 13, 14. Jadi, kegiatan berakhir pukul 14. Dan 2 jam ada berapa menit? Jawab, 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Kegiatan dimulai pukul 7 pagi. Lama kegiatan selama 2 jam. Dimulai pukul 7, dilanjutkan sampai 2 jam. 8, 9. Jadi, kegiatan berakhir pukul 9. Pertanyaan selanjutnya, 2 jam ada berapa menit? Jawab, 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, anak-anak,
Selanjutnya, kerjakan soal hanya nomor 4 dan 5. Di situ di buku tema 8 halaman 76-77. Jadi tugas yang kedua hanya nomor 4 dan 5 kerjakan di buku tulis. Kalau di buku tema 8 itu halaman 76 dan 77. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Yang atas, gerak tari dalam posisi duduk. Yang bawah, gerak tari dalam posisi berdiri. Dengan posisi tari tersebut, tarian dapat dibentuk dengan pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Yang pertama, pola lantai lurus ke samping. Yang kedua, pola lantai lurus ke depan. Yang ketiga, pola lantai berbentuk V, lebih tepatnya V terbalik. Selanjutnya, pola lantai berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir, pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Di situ ada 5 pola lantai. Anak-anak, kemudian tugas yang ketiga, kerjakan soal berikut. Cara mengerjakannya nanti akan diinfokan secara langsung lewat grup WA. Nah, anak-anak, jadi untuk hari ini tugas ada 3. Yang pertama, membuat kalimat. Yang kedua, melanjutkan mengerjakan soal berhubungan dengan waktu hanya nomor 4 dan 5. Dan yang ketiga, soal yang berhubungan dengan pola lantai dan gerakan tari. Anak-anak, jika pengerjaan sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan atau memfoto hasilnya dan ditunjukkan kepada wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak tetap berdoa, belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, mari diakhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.